Seringkali kita merasa harus selalu bersikap baik pada siapa saja dan bertahan di lingkaran sosial yang toksik demi menjaga perasaan. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan bersama orang-orang yang secara perlahan merusak kedamaian batin kita setiap hari. Padahal, menjaga diri sendiri bukanlah tindakan egois, melainkan sebuah keharusan agar mental kita tetap sehat dan terjaga. Ada tipe-tipe manusia tertentu yang kehadirannya dalam hidup kita tidak membawa kebaikan, melainkan hanya menyedot energi positif. Mereka memicu kecemasan dan menjauhkan kita dari versi terbaik diri kita sendiri yang seharusnya bisa kita capai dengan mudah. Hari ini, mari kita kenali bersama siapa saja orang-orang yang sebaiknya mulai kamu batasi atau jauhi dari kehidupanmu. Demi masa depan yang jauh lebih tenang, damai, dan bermakna tanpa harus terbebani oleh drama yang tidak perlu. Tipe pertama yang harus kamu waspadai adalah sang pengeluh abadi, atau yang sering kita sebut sebagai pencuri energi utama. Orang seperti ini selalu melihat sisi gelap dari setiap situasi dan tidak pernah merasa puas dengan apapun yang ada. Tidak peduli sebaik apapun hari yang sedang kamu jalani, mereka selalu punya cara untuk mengubah suasana menjadi suram seketika. Ketika kamu menceritakan kabar baik atau pencapaian kecilmu, mereka langsung menimpalinya dengan cerita kemalangan mereka. Mereka juga seringkali meremehkan setiap usaha keras yang sudah kamu lakukan dengan susah payah selama ini. Berada di dekat mereka terasa seperti menanggung beban emosional yang berat dan tidak kasat mata di pundakmu. Mereka tidak pernah mencari solusi atas masalah mereka sendiri, melainkan hanya ingin menjadikanmu tempat pembuangan sampah emosional. Jika kamu terus-menerus mendengarkan keluhan tanpa henti, lambat laun semangat hidupmu sendiri akan ikut terkuras habis. Tipe kedua yang jauh lebih berbahaya dan harus diwaspadai adalah sang manipulator bermuka dua dalam keseharianmu. Di depanmu, mereka bisa bersikap sangat manis, memuji setinggi langit, seolah-olah menjadi pendukung setiamu nomor satu. Namun, di belakangmu, mereka adalah orang pertama yang menjatuhkan reputasimu dan menyebarkan cerita miring tentangmu. Mereka selalu mencari celah untuk memanfaatkan kelemahanmu demi keuntungan pribadi mereka tanpa rasa bersalah sedikit pun. Mereka adalah ahli dalam memutarbalikkan fakta dan membuatmu merasa bersalah atas kesalahan yang tidak pernah kamu perbuat. Mereka membuatmu meragukan kewarasanmu sendiri melalui teknik manipulasi psikologis yang sangat halus dan merusak mental. Menjaga hubungan dengan seorang manipulator sama saja dengan memelihara duri beracun di dalam daging tubuhmu sendiri. Kamu tidak akan pernah bisa merasa aman karena kamu tidak tahu kapan pisau pengkhianatan itu akan menusuk punggungmu. Berikutnya adalah tipe orang yang selalu berpusat pada diri sendiri atau biasa kita kenal sebagai si egois kronis. Dalam kamus hidup mereka, segala bentuk hubungan sosial adalah jalan satu arah yang hanya menguntungkan diri mereka. Saat mereka butuh bantuan, mereka akan mencarimu bahkan di tengah malam buta dan meminta waktumu tanpa memedulikan kesibukanmu. Namun, saat kamu berada di titik terendah dan butuh tempat untuk bersandar, mereka tiba-tiba menghilang di telan bumi. Atau mereka akan langsung mengalihkan pembicaraan agar kembali berpusat tentang masalah dan diri mereka sendiri. Hidup mereka adalah sebuah panggung sandiwara di mana mereka harus selalu menjadi pemeran utama yang paling disorot. Dan kamu hanyalah penonton figuran yang tugasnya cuma bertepuk tangan atas apapun pencapaian yang mereka banggakan. Pertemanan atau hubungan seperti ini tidak akan pernah sehat, karena sama sekali tidak ada keseimbangan memberi dan menerima. Ada pula tipe orang yang senang sekali membunuh mimpi-mimpi besar orang lain dengan perkataan yang menjatuhkan mental. Setiap kali kamu memiliki ide baru atau semangat untuk mengupgrade diri, mereka langsung memadamkan api itu. Mereka melontarkan kalimat pesimis seperti, "Mana mungkin kamu bisa sukses?" atau "Jangan bermimpi terlalu tinggi, nanti sakit sendiri." Mereka berlindung di balik topeng bersikap realistis, padahal yang mereka lakukan adalah mencerminkan ketakutan diri sendiri.
Mereka tidak ingin melihatmu sukses karena kesuksesanmu adalah pengingat atas kemalasan dan ketidakmampuan mereka mengubah hidup. Jauhi orang-orang yang menertawakan impianmu karena masa depanmu terlalu berharga untuk diracuni keraguan mereka. Tipe manusia selanjutnya yang harus kamu waspadai adalah mereka yang merasa hidupnya selalu kekurangan. Mereka terjebak dalam mentalitas miskin dan selalu memandang dunia dari kacamata keterbatasan serta kesusahan. Apapun situasinya, selalu dikaitkan dengan tidak punya, tanpa pernah ada niat tulus untuk bangkit dan berusaha. Energi keluhan dan keputusasaan mereka sangat menular, membuat mentalmu ikut terkuras jika terlalu lama mendengarkan. Tipe berikutnya yang juga wajib kamu jauhi adalah orang yang secara konsisten selalu merasa pesimis dalam segala hal. Sebelum sebuah usaha atau rencana dimulai, mereka sudah lebih dulu menanamkan pikiran bahwa semuanya pasti akan gagal. Mereka menolak melihat peluang baru dan lebih memilih bersembunyi di balik rasa takut serta keraguan permanen. Pandangan hidup mereka yang selalu suram adalah racun bagi langkahmu. Jadi, menjauhlah agar mimpimu tidak ikut padam. Terakhir, jauhilah orang-orang yang hidup dari drama murahan dan hobi mengkhianati kepercayaan yang sudah diberikan. Hidup ini sudah cukup rumit tanpa harus ditambah dengan intrik dan konflik tidak penting yang mereka ciptakan sendiri. Orang yang gemar bergosip tentang orang lain di depanmu, hampir bisa dipastikan juga akan bergosip tentang dirimu nanti. Mereka menikmati kekacauan dan merasa sangat penting saat berhasil menjadi pusat dari sebuah kehebohan sosial. Berada di lingkungan yang penuh drama hanya akan mencemari pikiran dan merusak kesehatan mentalmu secara perlahan. Kamu berhak memiliki ketenangan jiwa dan pikiran yang bersih dari segala macam polusi sosial di sekitarmu. Kamu berhak dikelilingi oleh orang-orang yang membahas gagasan, impian, dan kebaikan hidup yang membangun. Bukan orang-orang yang menghabiskan waktu cuma untuk merusak kedamaian dan kebahagiaan hidup orang lain. Membersihkan hidup dari tipe-tipe orang toksik ini bukanlah sebuah bentuk kebencian kepada sesama manusia, melainkan sebuah bentuk cinta kasih tertinggi yang bisa kamu berikan untuk diri kamu sendiri saat ini. Kamu tidak memiliki kewajiban untuk menyelamatkan semua orang atau mempertahankan hubungan yang terus melukai batin. Mulailah berani berkata tidak pada hal yang merugikan, dan mulailah menarik diri secara perlahan dari mereka. Investasikan waktu dan tenagamu untuk orang-orang yang tulus, mendukung, serta membawa ketenangan nyata. Ruang di sekitarmu adalah tempat yang sakral dan harus dijaga dengan penuh kesadaran dan ketulusan hati. Jadikan ia rumah yang nyaman bagi jiwamu untuk bertumbuh, bukan tempat penampungan bagi jiwa-jiwa yang merusak. Lindungi energi dan hatimu dari orang-orang yang tidak tahu cara menghargai ketulusan dan kebaikanmu. Karena kamu sangat layak untuk menjalani sisa hidup yang damai, bahagia, dan penuh dengan hal positif. Jangan biarkan kehadiran orang yang salah mencuri kebahagiaan yang seharusnya menjadi hak mutlak dirimu. Mulai hari ini, buatlah batasan yang tegas demi kesehatan mental dan masa depan yang lebih cerah. Kamu memegang kendali penuh atas siapa saja yang boleh tinggal dan berjalan bersama di dalam lembaran hidupmu. Pilihlah mereka yang membuatmu merasa ringan, bukan mereka yang membuatmu merasa berat dan lelah bernapas. Semoga kamu selalu dikelilingi oleh cinta yang tulus dan kedamaian batin yang tidak ternilai harganya.